ras yang dari Purbalingga. Ini sebenarnya sayang karena kilometer rendah 80, mesin belum pernah bongkaran, tapi karena tadinya orangnya itu yang sebelumnya ya kita ngomongnya, itu mungkin penggantian olinya nggak rutin, kemudian juga olinya mungkin juga ada kepalsuan di situ, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat nih, hasilnya seperti ini. Ini keraknya agak keras dan berlumpur modelnya seperti ini ya. Nanti kita bersihkan seperti ini modelnya. Jadi kalau pakai tangan itu udah kayak jelly, koyo apa jenenge iki? Yang itu buat roti itu mangan roti apa jenenge? Nah, kayak selai coklat gitulah. Kita sekarang mau bongkar-bongkarin semuanya. Kita lihat dalemannya seperti apa. Dan resiko ketika seperti ini dibiarkan tanpa dilakukan perbaikan itu apa aja resikonya? Ya pasti resikonya lama-kelamaan tingkat keausan akan semakin cepat karena oli ini, kerak-kerak ini akan menghalangi jalur dari sistem olinya. Yang mengakibatkan mobil ini kan dalemannya banyak yang berputar ketika bekerja. Nanti aus, kemudian kalau dia aus tingkatannya, kemudian olinya benar-benar nggak bisa melumasi, itu akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SMOB TV. Hari ini agak sedikit spesial di bengkel karena kita kedatangan mobil. Ini Toyota Rush 2015 Ultimo 15-16 lah gitu ya. Dan ini kilometernya sebenarnya masih rendah banget untuk tahun segitu karena masih 80 ribuan. Beliau tangan kedua dan setelah dilakukan kemarin di sana di wilayah Purbalingga karena beliaunya tuh rumahnya di Purbalingga sana. Itu seal koper palapnya bocor, kemudian digantilah seal koper palapnya. Ketika dibuka ternyata dalemannya itu benar-benar banyak keraknya. Dan itu nggak mungkin di flashing dengan kondisi seperti itu. Karena itu bisa mengakibatkan semua komponen yang berputar itu nanti baret-baret dan bisa jadi malah rusak gitu kan. Akhirnya setelah komunikasi jarak jauh, by phone, by WA, beliaunya memutuskan untuk datang ke sini dilakukan pembongkaran secara total, dibersihkan, dirakit lagi, dipasang. Nah ini kita buatkan video juga karena beliau juga pengen ngerti prosesnya dan kondisi real aslinya seperti apa dari unit tersebut. Unitnya ini ya, ini mobilnya sebenarnya sayang ya, Ultimo Rush, kondisinya lumayan bagus, warnanya putih juga. ABS-nya kemarin juga bermasalah, habis pasang aksesoris untuk lampu-lampunya. Nanti kita benerin karena salah ngambil jalur kayaknya. Nah ini ya, untuk kopling ini ada baiknya diganti sekalian. Karena ada bekas di sininya ini agak dipaksakan ditanjakan kayaknya. Ini sempat ada gosong-gosongnya juga di mataharinya seperti ini. Kemudian ini covernya ya, matahari atau cover ini juga sudah aus juga di sininya. Jadi ada baiknya dilakukan penggantian di koplingnya. Biar nanti ketika kita sudah bersihkan semuanya kondisinya 100% oke gitu. Oke. Nah, ini kita sudah ngomongin koplingnya. Sekarang kita mau ngomongin bagian dari mesinnya. Nah, sebelum ke mesin rasnya, ini juga ada R3 Dresa. Beliau ini beli belum lama, murah banget karena di bawah 130 juta. Tapi kondisinya ya beliau juga sudah tahu sebenarnya karena indikasi kilometer putaran. Ini kilometer juga 80.000, tapi sebenarnya hampir 200.000. Tapi beliau sudah tahu sebelum dibeli. Artinya yuslah karena harganya murah gitu loh. Jadi teman-teman yang perlu diketahui seperti itu ya. Kalau memang sudah mau menerima kondisinya, ya nggak masalah gitu. Karena kan udah tahu kondisinya dan menerima kondisinya dengan konsekuensi itu harganya murah ya sudah oke lah dibeli. Nah ini kita ada bocor-bocor di maticnya, itu di askrek belakang sama di input untuk maticnya atau seal torque converternya. Jadi kita ganti-gantiin, kemudian intake juga kita bersihkan, kemudian busi-busi kita bersihkan. Terus berikutnya lagi seal OCV, kontrol valve-nya juga kita ganti. Nanti rack steer-nya juga kita setel biar nggak terlalu keras. Jadi ya begitulah. Jadi perduniaan untuk apa jenenge mobil bekas, hati-hati kalaupun sudah mau nerima nggak masalah karena nggak ada kendala. Tapi kalau tadinya itu nggak tahu diputer, dibeli, ternyata setelah dibeli ketahuan diputer itu kan sakit hati. Tapi sini sebelum dibeli beliau udah indikasi diputer itu ada. Jadi beliau udah tahu. Nah ini mesinnya. Kita ngomongin mesin Rush yang dari Purbalingga. Ini sebenarnya sayang karena kilometer rendah 80, mesin belum pernah bongkaran, tapi karena tadinya orangnya itu yang
sebelumnya ya kita ngomongnya, itu mungkin penggantian olinya nggak rutin, kemudian juga olinya mungkin juga ada kepalsuan di situ, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat nih hasilnya seperti ini. Ini keraknya agak keras dan berlumpur modelnya seperti ini ya. Nanti kita bersihkan seperti ini modelnya. Jadi kalau pakai tangan itu udah kayak jelly, koyo apa jenenge iki? Yang itu buat roti itu mangan roti apa jenenge? Nah, kayak selai coklat gitulah. Nah, kalau yang ini udah dibersihkan lumayan bersih, tapi ini dalamnya masih kotor banget. Ininya ya aja yang dibersihkan, yang kelihatan mata, tapi yang di dalam-dalam ini masih kotor banget. Karena ini kemarin ketahuannya kan habis diganti seal ini ya, seal cover palep ini diganti, kan dibuka ternyata kotornya luar biasa. Jadi sudah sedikit dibersihkan di bagian covernya, walaupun masih banyak sekali celah-celahnya itu yang kotor banget. Dan di dalam sini udah pasti ini kotor banget, tapi untuk di dalam sini kita harus klemannya harus kita hilangkan semua dulu kalau untuk membersihkan di dalam sini. Oke, kita sekarang mau bongkar-bongkarin semuanya, kita lihat dalemannya seperti apa. Dan resiko ketika seperti ini dibiarkan tanpa dilakukan perbaikan itu apa aja resikonya? Ya pasti resikonya lama-kelamaan tingkat keausan akan semakin cepat, karena oli ini, kerak-kerak ini akan menghalangi jalur dari sistem olinya, yang mengakibatkan mobil ini kan dalamannya banyak yang berputar ketika bekerja. Nanti aus, kemudian kalau dia aus tingkatannya, kemudian olinya benar-benar nggak bisa melumasi, itu akan terjadi gesekan besi dengan besi yang secara langsung tanpa oli. Akibatnya macet, ngejim, merusak bagian-bagian komponen yang bergerak, dan itu biayanya sangat-sangat mahal. Oke, sekarang kita eksekusi aja. Kita impek-impekin di sini, Mas. Oke, ini kita bautnya sudah kita lepas dan kita mau congkel-congkel dikit untuk memastikan semuanya terbuka. Nah, kondisinya kita lihat ya, bagian cover timingnya. Lah, seperti ini. Ini jalurnya ya, di bekas-bekas olinya sini set gitu tuh. Oh, banyak ya. Nah, ini kalau sudah rontok nanti bisa malah buntuin jalur-jalur yang kecil, karena oli itu jalurnya sempit-sempit dan kecil-kecil. Oke, sekarang kita bongkarin ini seperti ini, kelihatan nggak? Nah, ini jalurnya ya. Kotor ini ke backlight, Mas. Hidupnya lampu nih sih. Oke ya, ini kotoran dari kerak olinya itu sudah mulai membuntui semua bagian. Nah, ini kalau dalamnya kemungkinan juga akan semakin sempit jalur-jalur olinya, karena banyak sekali kerak-keraknya seperti ini nih. Kalau kita pakai kuku digini-giniin aja tuh, gini-giniin aja gitu, udah banyak banget tuh dapatnya ya. Oh, dapatnya ada segini tuh. Dan ini lengket, agaan sedikit lengket gitu. Oke, sekarang kita bongkarin. Oke, ini kita lepas ya. Nah, ini ada jalur oli yang ketutup sama nih kerak nih juga nih, tuh keraknya tuh. Ini ada lubang olinya di sini, nggak kelihatan udah kena olinya kena. Nah, seperti ini nih. Ini sangat riskan dan bahaya sekali nih teman-teman nih. Aduh. Ini sekarang kita buka camnya.
Oke, ini kita ambilin semua dulu. Untuk camshaftnya ini ada tandanya di sini walaupun udah nggak kelihatan. Nanti kan waktu pas dibersihkan bisa kita pasang dengan benar ya. Jadi sekarang tinggal dilepas-lepas aja. Ini alhamdulillah sih belum kena ini. Ada sedikit sih, garet sedikit tapi masih oke. Kita lihat. Ini juga masih oke. Masih oke, ada baret-baret dikit. Kecil-kecil lah. Dikit-dikit baretnya, alhamdulillahnya aman. Untuk noken asnya atau camshaftnya ini masih oke. Ya. Nah, kita lepas ini untuk yang in. Nah, ini lubang-lubangnya nanti harus dibersihkan semua ini ya, kotoran kerak-kerak seperti ini. Luar biasa ini. Kita lepas. Sekarang langsung kita buka untuk silinder headnya buat mengetahui sejauh mana oblaknya dari piston ya. Oke, ikutin aja. Sekarang kita angkat lur. Iya. Sip. Nih kotorannya pada nempel di tangan. Ini packingnya. Jadi kalau Xenia Avanza itu packingnya cuma 1 lembar aja. Jadi buat teman-teman di sana hati-hati, selalu jaga temperatur. Ini kalau ada overheat sekali, biasanya sini ada terus kemakan gitu toh. Oke, kita langsung cek dari keoblakan di piston, kita bersihkan dulu biar nanti hasilnya bagus. Kita mau cek untuk keoblakan dari pistonnya ya. Nanti setelah dicek oblaknya, sebenarnya standarnya itu kita lepas untuk ring pistonnya, kemudian kita ukur celah gap ring pistonnya gitu. Ini hanya orang awam yang pakai cara ini sebenarnya, tapi kalau udah oblak banget ya udah pasti jelek toh gitu. Nah ini kita coba ya. Nah, ini masih kenceng nih lur. Ya ini ada sedikit tapi masih oke dibandingkan yang biasanya kita temukan tuh udah otek gitu ya. Ini masih oke. Masih taraf oke. Mungkin nanti kita cek tinggal celah ring pistonnya aja. Kalau celah ring pistonnya agak longgar sedikit ya kita ganti ring pistonnya aja. Terus nanti tinggal kita buka untuk metal-metalnya seperti apa. Mudah-mudahan enggak. Ini ada oblak tapi sedikit, tapi belum bunyi seperti yang teman-temannya itu. Oke. Untuk pistonnya masih oke. Dinding silindernya masih oke, cuma tinggal kita cek untuk ring pistonnya. Kita rehat dulu, nanti setelah rehat kita lanjut lagi. Oke, setelah kita rehat sejenak, kita buka bagian karternya. Nanti di bagian karter ini juga ada sekatnya, nanti kita lihat aja kondisinya seperti apa. Kemudian juga metal duduk, metal jalannya kondisinya seperti apa setelah kita bukain semua.
Wih, olinya. Ya, nih dalamnya kita lihat. Wih, mantap. Ini kita buka ya. Untuk sekatnya di karter. Nah, ini nanti bisa membuntui untuk strainernya. Jadi oli itu tidak bisa tersedot oleh yang namanya pompanya, karena nanti yang bagian bawahan nih nanti bisa membuntui dan jalurnya tertutup. Kalau sudah seperti itu nih, nanti akhirnya yo metal segala macam piston tuh oblak semua, mengakibatkan apa? Ya wis, ambiar mesinnya. Ini sebelum kejadian seperti itu, ini macet saja. Kita lakukan pembersihan secara total. Ntar kita lepas dulu ini. Macet. Nah, gara oli ya. Olinya berkerak jadi keras nih. Nih lihat nih dalamnya nih sudah ada mulai. Jadi nanti kalau kotoran-kotoran yang ada di sini, sudah masuk ke dalam sini. Nah ini olinya nggak bisa tersedot. Akhirnya mobil itu jalan walaupun ada olinya, tapi seolah-olah itu tidak bersirkulasi karena posisinya kan jalurnya terbuntui, jadi tidak bisa tersedot. Akhirnya walaupun ada olinya, mesinnya itu tidak bersirkulasi olinya. Yo ambiar gitu. Nah itu sebelum kejadian seperti ini kita bongkarin, kita bersihkan. Sekarang kita lihat untuk jalur metal-metalnya, untuk metal jalan ataupun metal duduknya seperti apa. Kita langsung aja kita bukain satu-satu. Saya berharap ini aman semua, karena kalau metal jalan sih murah, metal duduknya itu yang mahal banget karena satunya itu bisa 260 atau 280 untuk satu metal duduknya ya. Tapi kalau metal jalan ini murah, metal duduk yang paling mahal. Kalau yang ori ya, kalau yang di toko murah-murah aja. Ini kita tandain dulu, ini nomor 4. Nah ini kita lihat, oh alhamdulillah mulus nomor 4. Kita lihat nomor 1. Aduh ini tanda-tanda ini. Oh enggak, mulus, masih mulus. Oke, alhamdulillah masih mulus. Lepas saja nomor 1. Kita lepas pistonnya, bawahnya mas, tandai mas. Ini tanpa nono gitu. Kurung betul. Oke, sini. Nah, ini nomor 1, kita lihat. Aduh. Ini masih oke pistonnya. Pistonnya oke, nanti kita tinggal cek untuk gap ring pistonnya berapa nanti setelah semua dibongkarin ya. Oke, ini nomor 4 kita lepas. Metalnya kita amankan terlebih dahulu. Aman.
Wes lur. Wih, oli nih. Kutak kabeh oli nih. Ini ya. Ini pistonnya nomor 4 masih oke, masih kita bisa pakai. Kita tandai dulu tempatnya. Kita puter. Kita coba lepas yang nomor 2 dan 3-nya. Oke. Kita lihat metalnya aman. Alhamdulillah metalnya aman-aman semua nih. Kita lihat pistonnya nomor 2 aman. Oke. Ini sebenarnya ada aneh ya, ketika temukan piston itu coakannya bisa sejajar begini loh. Padahal kita lagi langsung keluar, langsung kita tampani gini tanpa kita puter-puter ya. Itu antara ring 1 nomor ring 2 itu bisa bersebelahan begini. Nah, ini mengakibatkan bocor kompresi. Kalau yang lain-lain tidak, sama aja ini ya. Sama ini. Sama ini. Ini podo wae, ini juga berdekatan. Yang ini sama aja ternyata. Jadi piston 1 nomor 2-nya bisa begini nih masangnya nih dari pabriknya. Ini mesinnya belum pernah bongkaran nih sebenarnya. Hal-hal yang kecil seperti itu ternyata bisa ketemukan di mesin yang belum pernah kita bongkar ya. Sekarang kita lepas untuk metal duduknya. Berharap semuanya dalam kondisi aman. Yang paling ujung belum bisa kita buka karena ada seal askrek belakangnya belum kita buka karena mentok sama sini. Jadi yang kita buka ini yang di bagian depan dulu. Kita lihat ya, bagian nomor 1, bismillah, aman. Mahal kalau selain ini, gambarnya dikit sih nih ya, gambarnya dikit, ada lap mas. Kita lihat ya. Tuh kelihatan ya, gambarnya dikit, tapi ini masih bisa. Sayang mahal banget ini masalahnya. Nanti kita pakai lagi, masih bisa. Isinya lumpur semua nih bautnya, lumpur oli. Untungnya mobil ini belum telat dalam penanganan ya. Tuh masih aman nomor 2-nya. Kita lihat nomor 3-nya.
Alhamdulillah aman. Aman, metalnya aman, tinggal yang ujung aja. Kita buka dulu yang ujung. Pas, masih aman. Sekarang kita tinggal angkat. Sini ada metal sampingnya, side-nya atau metal bulannya. Nanti kita lihat metal bulannya seperti apa. Nih, nempel di sini. Ini masih aman ya. Ini harganya juga mahal ternyata. Kalau yang asli kita ngomongnya. Oh, yang satunya masih di sini. Nah, ini walaupun bercampur lumpur-lumpur di pojok-pojoknya, alhamdulillahnya masih bisa digunakan. Oke, dan terakhir nih, askreknya untuk ini masih aman semua, tinggal dibersihkan dari kerak-kerak ori yang membandel. Guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini jadikan pelajaran buat teman-teman semua. Hati-hati, walaupun mobil kilometer rendah bukan berarti terus mobilnya pasti bagus. Tidak juga, karena juga semuanya mobil itu juga butuh perawatan. Dan kalau perawatannya salah juga bisa jadi masalah. Kalau perawatannya bener, insya Allah kondisinya bagus. Ini alhamdulillah bisa kita amankan sebelum terjadi kerusakan yang fatal. Saya Ridwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Karanganyar untuk Banjarnegara. Anu ding, apa sih? Purbalingga. Kenapa kalah pokoknya. Wes jos pokoknya.